Sebuah situ sudah selayaknya menjadi tempat ataupun wadah untuk menampung air bagi kepentingan warganya di sekitar situ. Tak hanya untuk tempat menampung air, situ pun saat ini sering dijadikan sebagai tempat wisata dan pembelajaran bagi masyarakat akan pentingnya kehidupan ekosistem air. Penamaan sebuah situ pun biasanya tak luput dari sebuah mitos ataupun cerita yang berkembang di wilayah tersebut sejak dahulu kala. Bahkan cerita atau mitos yang berkembang pun terkadang menjadi daya tarik orang untuk datang berkunjung. Selain manfaatnya yang digunakan sebagai sumber daya air untuk irigasi dan juga tempat wisata, ternyata penamaan situ Cihariang pun memiliki sejarah yang diceritakan dari turun-temurun oleh para leluhurnya. Lalu, ada cerita sejarah apa di balik penamaan situ Cihariang? Selengkapnya, ikuti penelusuran saya. Di sebuah desa Sindanggali, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut, terdapat sebuah situ yang oleh warga sekitar dikenal dengan nama Situ Cihariang. Cerita yang berkembang di masyarakat, dahulu ada seseorang yang melemparkan sebuah kayu ke dalam mata air di Panjalu, Tasikmalaya, lalu tembus ke wilayah ini dan memunculkan mata air baru hingga membentuk sebuah situ. Nah, Bapak bisa diceritakan, dijelaskan bagaimana ini asal-usul dari situ Cihariang ini sendiri? Kalau melihat turun-temurun dari orang tua zaman dulu, adanya Cihariang, namanya situ Cihariang ini karena ada kesinambungan dengan situ Panjalu yang ada di daerah Tasik. Seorang yang memotong kayu itu, mengupas kayu, melemparkan bagian daripada kayu tersebut kepada air mata yang ada di sana, ternyata masuk ke dalam, muncullah di sini. Beredar mitos penampakan sesosok ikan berwarna merah yang kemudian dikenal dengan nama sirawing. Konon, siapapun yang melihat penampakan sirawing tidak akan berumur panjang. Selain itu, siapapun yang berbuat sembarangan di situ ini akan mendapatkan musibah. Ya pernah ngadangu gitu saur sepuh kapungkur cariosna ya lauk beureum nu namina sirawi, terus cariosna upami anu menakan lauk beureum eta nu namina sirawing saurna sok Ponok Yuswa gitu. Terlepas dari apapun cerita dan mitos yang berkembang, situ Cihariang tetap membawa berbagai manfaat untuk keperluan masyarakat sekitar. Saya pun penasaran untuk merasakan energi gaib yang ada di wilayah ini. Dengan dibantu Kang Aar, saya mencoba melakukan pendeteksian. Tapi ada berasa ada yang narik. Ya ada yang narik itu kayak mau jatuh. Kalau misalnya merem sih tadi ya kayak nggak kuat nahan badan sendiri gitu. Memang nih dari awal pun juga pas kita datang ke sini memang udah ada energi positif dan energi negatif. Pas tangan Balisa tadi menjauh ke depan, yang saya rasakan memang ada hembusan semacam angin kan, hembusan angin. Yang mana itu adalah salah satu pembuktian daripada energi gaib yang ada di sekitar ini, khususnya di mata air itu. Di mata air. Mau coba ke tempat lain, Kang? Mau coba lagi? Ya, yang menurut Akang di sini auranya atau energinya besar. Iya. Silakan. Sebelah sana. Coba. Lihat apa? Oh, ada mata. Tidak ada yang suka main air di sini ya, Kang ya? Terus? Secara
gaib di daerah ini, area ini apa nih? Coba bentar, lihat dulu. Ada aku ngeliat itu apa ya, kayak hewan gitu ya Kang ya. Terus udah gitu hewan bentuknya, sama ada yang duduk di situ. Itu tapi nggak berupa apa ya? Samar gitu. Nggak sempurna gitu Kang. Itu banyak banget Kang. Ya, itu putih, ya putih. Rambutnya juga putih. Ada rambut ini gede banget, tinggi pohon yang di sana ya. Terus di bawahnya banyak lagi juga yang di situ. Jadi banyak Sebelah-sebelahnya. yang berkerumun. Banyaknya ya. Ini sebenarnya kalau yang saya rasakan ini adalah memang di sini banyak makhluk-makhluk jin yang di sini yang nunggu. Ini adalah semacam ada gerbang ini. Di daerah area ini adalah gerbang. Walau alam ini gerbang apa atau pintu masuk apa itu walau alam yang saya rasakan di sini. Saatnya kami melakukan mediumisasi. Satu mediator telah kami siapkan. Assalamualaikum. Makhluk ini tidak bisa tenang. Sosok apa dia sebenarnya? Assalamualaikum. Bisa tenang sebentar tidak? Ada ini siapa? Punten. Punten, namanya anjeun saha? Rangrang ini sosoknya apa? Ikan? Ular? Bisa tenang sebentar? Anda penunggu di sini? Sudah berapa lama? Anda tahu tempat ini dulunya sebelum menjadi situ tempat apa? Lalu bagaimana ini situ ini bisa menjadi situ? Awalnya itu seperti apa? Bisa diceritakan? Di sebelah mana lubang air itu? Di sana, di ujung. Memang dulu ini situ Cihariang ini ada pemiliknya. Menurut cerita yang beredar di sini, aliran mata air dari sini itu berasal dari Panjalu, itu benar. Lalu saya juga mendengar cerita dari warga di sini. Itu ada seorang tokoh di sini bernama Raden Abbas. Anda tahu siapa beliau pas itu? Lalu ada kaitannya dengan situ ini? Merebeja manusia zaman bahwa karena kehabean diet kucir ayana yang suci diri dikenin kanumang. Lalu
tadi Anda berbicara mengenai Raden Abbas sebagai pemuka di sini. Menurut cerita juga, dia melemparkan sebuah potongan kayu dari mata air yang ada di Panjalu, lalu muncul di sini. Itu benar? Itu gimana ceritanya? Anda tahu? Anjeunna ngagem kana ilmu ketangkasan awak yang kekuatan hati sangkan nanjer agama Gusti. Kalau Anda tahu jenis kayu yang dibuang ke sini? Akhirnya, mediator dinetralisir. Mediator ini kembali tidak sadarkan diri. Sosok makhluk berbeda sudah memasuki raganya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, nami anjeun saha? Kaula katelikan. Sudah lama di sini tinggalnya? Kaula nuturkeun eyang kaula. Siapa eyangnya, Ki? Raden Abbas. Raden Abbas dulu menurut ceritanya pernah melemparkan potongan kayu dari mata air yang ada di Panjalu lalu tembus di mata air ini. Itu bagaimana, Ki? Kenapa bisa? Tapi itu memang benar bisa mengalir. Potongan kayu yang dilempar oleh Raden Abbas itu jenis kayu apa, Ki? Hariang. Apa itu ada kaitannya dengan penamaan situ Cihariang ini? Simbol dari apa itu, Ki? Herang. Caina herang. Tangkal simbol anjeurna. Dulu situ ini digunakan untuk apa, Ki? Kena bakti ka Gusti. Ada perubahan tidak dengan kondisi situ yang di sekarang ini, Ki? Apa saja itu, Ki? Kating laut karasa kono aya robahna. Perubahannya dari apa itu, Ki? Robahna wangun. Robahna itu kating. Saya tahu dari warga-warga di sini. Di sini itu ada mitosnya penunggu dari tempat ini. Kaula nukatlah Sirawing. Siapa yang memberi nama Anda Sirawing? Selama ini kan Sirawing itu dikenal dengan perwujudan ikan berwarna merah. Itu benar? Apa Anda Bisa benar. bisa benar? Bisa benar. Oh, sosok itu. Pangi kaula Kenapa bisa? jadi laut. Kenapa Anda bisa menunjukkan wujud Anda seperti itu? Ciri berem wani negakeun agama Om. Bacaeun hungkul keur ijek pek pigawe jalankeun lain ngan sekul ditinggal. Lalu apa benar jika ada manusia yang melihat Anda, itu dia langsung mendapatkan malapetaka? Boh, Lalu itu bagaimana? kejadian takdir ti Allah. Nyameureun mata kitu ge pagaweanna sorangan anu mata nyala. Nah, selain itu ada satu sosok penunggu juga di sini. Banyak warga yang melewat ke sini sering mendengar auman seperti harimau. Itu tahu siapa? Jin kukutan nu dijieun ku
Sebenarnya di situ ini sendiri ada berapa mata air yang ada? Bapak, anak ayah, izin. Di mana itu? Tengah. Aliran itu menuju kemana? Kayu yang dilempar oleh Raden Abbas itu masih ada apa tidak? Mau bisa kecil. Ya, ada pesan apa yang ingin disampaikan mungkin? Dulu itu kanya kau Dirasa cukup, mediator disadarkan. balik tuh. Kenapa ngamuk-ngamuk ya? Tiba-tiba, mediator yang lain sudah tidak sadarkan diri. Dia menyuruh kami untuk pulang. Dan marah-marah kenapa? Ada yang ingin disampaikan? Balik terawih. Kang Aar pun mengeluarkan makhluk ini dari tubuh mediator. Raga mediator kami kembali dirasuki sosok makhluk gaib. Makhluk ini mencoba menggambarkan sesuatu ke dalam sebuah lukisan. Tetap di Dua Dunia. Ya Kang, di sini ada satu lukisan yang berhasil dilukis dan memang sosok yang ada di lukisan ini sendiri tadi yang masuk ke dalam tubuh mediator. Nah, bisa dijelaskan Kang, ini sosok apa? Ini adalah sosok seekor ikan. Terus yang keduanya ini adalah sosok seorang seperti sosok manusia gitu ya. Sosok manusia yang mana dia mempunyai peliharaannya yaitu ikan. Yang mana sesuai dengan hasil mediasi dari Sapu juga tadi, yang mana bisa melihat suatu sosok ada seorang yang tinggi besar gitu. Itu adalah ini. Dan tadi pun juga di dalam proses mediumisasi yang pertama mediator kita berhasil oleh sosok ikan yang pas di telinganya dia itu tawing kalau istilah orang sini. Ya Kang. Yaitu. Dari warna sendiri Kang, ikan ini berwarna merah. Apakah itu ada simbol tertentu Kang? Ya barangkali sesuai yang tadi hasil mediumisasi, warna merah ini adalah simbol daripada keberanian, yaitu keberanian dalam rangka usia yang mempunyai daripada peliharaan ini. Ikan itu mempunyai tingkat keberanian dan kemahiran pun juga di dalam segi hal bidang keilmuan itu, dan dia berani istilahnya itu memberantas daripada tingkat-tingkat daripada kemusyrikan ataupun orang-orang yang sengaja ingin merusak daripada ini lingkungan tersendiri. Bisa lihat lukisan yang kedua? Ya, yang ini sendiri tadi lukisannya sempat dilukis juga oleh makhluk yang tiba-tiba masuk ke dalam tubuh mediator. Ini sendiri penjelasannya seperti apa Kang? Sosok yang ada dalam lukisan ini? Kalau yang saya lihat ini adalah sosok seekor kera gitu ya. Sosok seekor kera yang berbulu hitam dan rambutnya juga panjang juga gitu ya. Yang mana walau alam
makhluk yang ada di sini pernah juga istilahnya itu menjelma seekor kera. Dan dari mediator yang terakhir pun juga, bahkan mediator yang terakhir dia sempat mau naik ke atas pohon ini, atas pohon. Terus sama saya dicoba untuk, kan gambar ini tadinya itu nggak sempurna juga lah, dan alhamdulillah dia lukis dengan sendirinya, dan akhirnya kita gambar daripada seekor kera. Dan ini yang tadi masuk ke dalam mediator terakhir Yang terakhir, ya itu. Ya, baik Kang. Terima kasih atas penjelasannya Kang. Terlepas dari sebuah penamaan situ Cihariang, ada sebuah warisan yang diturunkan dari para leluhur secara turun-temurun dan patut dijadikan sebagai kekayaan budaya yang harus dijaga hingga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya.